Mari kita siapkan hati kita dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa sebelum itu, yuk kita semua tumpangkan tangan di dada kita. Dengan kesadaran, dengan kerinduan, mari ikuti saya berkata-kata. Hari ini saya mau mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus berbicaralah kepada saya. Amin, 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 amin. Saudara bersukacitalah bagi mereka yang selalu haus dan rindu akan firman Tuhan. Sebab dari situlah hidupnya akan diberkati Tuhan begitu luar biasa. Nah saudara, hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam pembelajaran kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi saya katakan bahwa dalam bulan ini kita sudah belajar tentang sebuah dasar atau fondasi yang kokoh. Ya, bagaimana kita memiliki dasar, bagaimana kita memiliki sebuah fondasi, bagaimana kita meletakkan batu yang kuat sehingga kehidupan kita ini tidak tergoyahkan. Sebab dalam hidup ini kita nggak luput dari terpaan badai, goncangan dalam hidup kita, baik itu secara ekonomi, keluarga, pekerjaan, ya, masa depan, semuanya begitu banyak menggoyahkan kehidupan kita. Dan itu nggak luput dari bagaimana iman kita kepada Tuhan, saudara. Ya kalau boleh jujur, harusnya iman itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi pada faktanya banyak di antara kita karena keadaan yang tidak tidak kondusif, keadaan yang tidak stabil, sehingga pada akhirnya iman kita pun juga ikut tergoncang. Makanya di bulan pertama, minggu pertama, kita belajar tentang siapa pribadi yang menjadi dasar, menjadi batu, ya, untuk fondasi, untuk untuk kekuatan, supaya kita ini bisa menjadi kokoh, supaya kita tidak tergoyahkan. Yaitu kita sudah belajar tentang batu penjuru dan batu kehidupan, yaitu adalah Yesus. Maka dalam 1 Korintus di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain dari itu Yesus Kristus. Jadi dasarnya itu Yesus, saudara. Karena banyak di antara kita yang meletakkan dasar hanya oleh karena uang kita meletakkan dasar dari pekerjaan kita. Kita nggak tahu bahwa pekerjaan itu bisa hilang. Kita meletakkan dasar dari jabatan yang kita miliki. Kita lupa bahwa jabatan itu bisa turun. Kita meletakkan dasar kita dari keluarga kita. Kita lupa bahwa keluarga kita pun juga bisa goyah ataupun retak. Sehingga banyak orang pada akhirnya jatuh, hancur karena diletakkan oleh dasar yang salah. Dan begitu juga banyak orang meletakkan dasar kehidupannya dari ambisi hidupnya. Makanya di sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Babel, ambisi melawan Tuhan. Ya saudara, hari ini kita akan belajar dari satu kisah tentang Menara Babel. Menara Babel menggambarkan tentang sebuah kesombongan. Menara Babel berbicara tentang sebuah ambisi manusia yang tanpa mereka sadari ambisi itu ternyata menjadi lawan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan menghancurkan menara itu, saudara. Tadi pagi kita belajar tentang bagaimana Nehemia membangun tembok yang telah hancur. Hari ini kita akan belajar bagaimana manusia membangun sebuah menara yang kokoh tetapi dihancurkan oleh Tuhan. Dan saya berdoa hari ini tidak ada sesuatu apapun yang kita bangun dalam kehidupan kita pada akhirnya yang tujuannya untuk memuliakan Tuhan tapi menjadi lawan Tuhan sehingga Tuhan menghancurkan menara itu, saudara. Maka hari ini kita akan melihat dan belajar bersama-sama Babel menjadi ambisi melawan Tuhan. Kalau boleh jujur saudara, dunia hari-hari ini sedang berlomba membangun bangunan yang paling tertinggi. Ya, salah satunya adalah Burj Khalifa di Dubai. Saya lihat ini kurang lebih ketinggiannya itu sekitar 828 meter, saudara. Jadi hampir kurang sedikit ya 100 meter lebih gitu ya, 150 meteran itu sudah 1 kilo, saudara. Ketinggian bangunan Burj Khalifa. Dan nanti juga ada Tiongkok juga akan membangun patung paling tinggi ya. Jadi bagaimana dunia berusaha berlomba-lomba
membangun menara, membangun bangunan yang paling tinggi, tujuannya cuma satu. Sebab bangunan yang tinggi, menara yang tinggi itu menggambarkan tentang sebuah kemajuan, sebuah kejayaan, sebuah keunggulan dari bangsa itu. Betul ya saudara ya? Ya. Semakin tinggi semakin maju, semakin tinggi semakin makmur, semakin tinggi semakin jaya, semakin tinggi semakin unggul. Dan itulah dunia ini. Maka hari ini kita akan melihat bersama-sama apa yang menjadi kesalahan Babel. Sehingga pada akhirnya Babel menjadi menara yang tidak sampai selesai, saudara. Yang pertama kita akan lihat. Mengapa menara Babel dihancurkan oleh Tuhan? Yang pertama, ambisi tanpa Tuhan. Ya, ambisi tanpa Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian 11 ayat 3 sampai 4. Kejadian 11 ayat 3 sampai 4. Saya tidak perlu menceritakan menara Babel, saya percaya semua sudah tahu cerita itu. Ya, bagaimana orang-orang pada waktu itu mendirikan menara Babel. Ya, untuk apa saudara? Untuk memulihkan nama baik supaya mereka tidak tercerai-berai. Sehingga pada akhirnya Allah menghancurkan menara Babel dengan mengacaukan bahasa mereka. Nah, itu cerita singkat dari menara Babel. Coba kita lihat ayat 3 sampai 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membangun batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lanjut. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara perhatikan baik-baik. Gak ada yang salah dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka tidak berkata mari lawan Tuhan. Tidak. Mereka hanya memiliki sebuah rencana dan rencana ini saya pikir gak ada salahnya. Ya, supaya nama mereka baik, nama mereka tersiar dan juga supaya mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Kalau kita melihat gak ada yang salah dengan keinginan mereka. Tapi kenapa Tuhan sampai hancurkan Babel? Saudara. Karena coba kita melihat ternyata kesalahannya bukan kepada prosesnya. Tetapi kesalahannya itu terletak daripada ambisi mereka. Sebab mereka membangun bangunan itu tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, saudara. Ayo coba kita lihat. Apa yang membuktikan bahwa mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam pembangunannya? Ayat yang ketiga, kita lihat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Saudara, batu bata di sini memiliki bahasa asli yaitu levena. Dan levena di sini berasal dari kata lavan yang berarti sebuah batu yang putih bersih buatan manusia. Jadi ini batu kualitas tinggi, saudara. Jadi batanya beda. Beda dengan bata Indonesia yang warnanya merah karena terbuat dari tanah liat, saudara. Tapi bata mereka itu menggunakan kata lavan yang berarti sebuah bata yang putih, bata yang indah. Namun itu buatan manusia. Artinya dari pembangunannya saja, kita dapat melihat bahwa tidak melibatkan Tuhan. Loh, apa yang salah Pak dengan membangun dengan batu bata? Saudara, kalau kita bandingkan dengan pembangunan bait Allah, saudara masih ingat khotbah saya di minggu yang pertama, bagaimana bait Allah dibangun? Firman Tuhan dalam dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 7, di sana dikatakan demikian, pembangunan bait Allah tidak terdengar apa saudara? Suara besi di dalamnya. Tidak ada suara palu, tidak ada suara pahatan, sebab batu-batu itu sudah dibentuk di penambang batu. Sehingga ketika batu itu dibawa, saudara, maka batu-batu itu tinggal disusun. Coba bandingkan, menara Babel dibangun dengan batu bata yang dibuat manusia, sedangkan bait Allah dibangun dengan batu yang diambil dari alam. Batu yang diambil dari gunung batu yang sudah ada. Batu yang diambil dari bahan yang Allah telah sediakan sendiri, saudara. Ini yang membedakan antara menara Babel dan bait Allah. Ya, kedua-duanya sama-sama dibangun, namun satu dibangun dengan usaha manusia,
Sedangkan yang satu dibangun dengan bahan yang berasal daripada Tuhan. Nah, ini saja sudah menunjukkan bahwa mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, saudara. Yang kedua, kita lihat lanjut ayat yang ketiga. Ya, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mungkin kalau kita lihat gak ada yang salah dengan kata puncaknya sampai ke langit. Tetapi saudara, kata puncak sampai ke langit atau menara ini itu menggunakan kata sigurat. Katakan sigurat. Saudara, sigurat itu kalau Anda baca dalam budaya Timur Tengah kuno, sigurat itu adalah sebuah bangunan yang konstruksinya itu bertangga-tangga sampai menuju ke atas. Itu sigurat. Jadi semua bangunan yang bentuknya menara, ya, yang bertangga-tangga, yang bertahap-tahap, saudara, maka itu disebut sigurat. Dan sigurat itu memiliki tujuan, yaitu adalah sebagai tangga antara langit dan bumi. Ya, tangga antara langit dan bumi. Jadi saudara, motivasi Babel kita bisa melihat dari nama menaranya. Dari terjemahan menaranya, yaitu sigurat. Bahwa mereka memiliki tujuan supaya bangunan ini, menara Babel ini didirikan agar dewa-dewa itu bisa turun untuk berjumpa dengan manusia. Dan manusia dengan usahanya bisa naik ke atas berjumpa dengan dewa. Ya, berjumpa dengan Tuhannya. Maka ada yang namanya piramid. Piramid, saudara, itu juga salah satu bangunan sigurat. Ya, piramid itu salah satu bangunan sigurat. Sebab kalau Anda lihat memang bentuknya segitiga, tetapi dari dekat itu saudara ya? Bertangga, bertangga itu apa? Bahasanya saudara ya. Bersap-sap menuju ke atas, saudara. Nah, piramid itu termasuk sebagai sebuah gambaran, sebuah tangga untuk manusia dapat menuju dewanya dan dewanya dapat datang kepada manusia. Jadi artinya Babel itu bicara tentang apa, saudara? Babel itu bicara tentang usaha manusia untuk bisa mencapai Tuhan. Ya, usaha manusia untuk bisa mencapai Tuhan. Semakin tinggi bangunannya, semakin dekat mereka dengan Tuhan. Dan itu sudah nilai yang wajar zaman itu, saudara. Makanya kalau Anda baca dalam Perjanjian Lama, seringkali banyak kisah berjumpaan manusia dengan Tuhan. Di mana, saudara? Di atas gunung. Gunung itu bentuknya sigurat. Ya, namun itu secara alami. Nah, mungkin Babel ngomong, daripada kita cari gunung angel-angel, marilah kita bangun gunung itu sendiri. Kita bangun menara Babel itu sendiri. Ini adalah sebuah kebanggaan, ini adalah sebuah ambisi, saudara. Yang pada akhirnya ambisi inilah yang menghancurkan kehidupan mereka. Mereka berusaha memfasilitasi Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak bisa turun. Oleh sebab itu mari kita buat tangga buat Tuhan supaya Tuhan bisa turun. Ya, seringkali kita pun juga melakukan demikian dalam kehidupan ini. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Baru setelah itu Tuhan aku sudah usaha. Kalau begitu berkati saya dong. Kita salah, harusnya sebelum mulai kita tanya Tuhan terlebih dulu. Tuhan, harusnya apa yang aku lakukan. Tapi manusia lakukan dulu baru Tuhan berkati dong. Nanti kalau Tuhan berkati ini biar untuk kemuliaan nama Tuhan loh. Ya saudara. Padahal motivasi dia membangun bisnisnya, motivasi dia membangun pekerjaannya, itu bukan untuk Tuhan. Tapi setelah jadi biar kelihatan rohani, ngundang pendeta, didoakan. Ya toh, kalau rame untuk berkat kemuliaan nama Tuhan. Kebalik saudara sistemnya. Harusnya sebelum memulai, Tuhan aku rindu loh. Bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku rindu hidupku jadi berkat. Apa yang harus aku kerjakan? Tuhan buka jalan dong.
Harusnya kita mulai terlebih dahulu. Bagaimana motivasinya, ambisinya itu bukan kita. Tapi bagaimana ambisi Tuhan dapat terjadi melalui kita. Salah satu contoh dalam Alkitab yaitu Raja Uzia. Dalam 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26 ayat yang 5. Di sana dikatakan demikian. Selama Uzia mencari Tuhan. Selama Uzia mencari Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Uzia ini adalah raja yang takut akan Tuhan, saudara. Raja yang saleh, raja yang baik. Tetapi ketika kehidupannya diberkati, dia punya kekuatan, ia membangun kota, ia membangun menara, dia membangun masukan yang sangat kuat. Ternyata saudara kekuatannya tidak dijaga sehingga kekuatannya justru menjadi pintu masuk untuk kesombongan menguasai hidupnya. Sehingga di akhir kehidupannya apa yang dilakukan oleh Uzia saudara. Dia merasa kuat, dia merasa mampu. Uzia masuk ke dalam bait Allah yang harusnya seorang raja pun tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Bukan hanya masuk ke dalam bait Allah. Apa yang dilakukan Uzia? Uzia membakar dupa. Yang harusnya itu adalah tanggung jawab daripada seorang imam. Dia lakukan itu. Dia ambil alih. Sehingga pada akhirnya apa saudara? Para imam menegur Raja Uzia. Sebab apa yang dilakukannya adalah jahat di mata Tuhan. Tapi Uzia justru marah. Pada akhirnya Tuhan tulah Uzia dengan sakit kusta. Sakit kustanya itu enggak seluruh tubuh saudara. Alkitab tulis sakit kustanya itu cuma di dahi saja. Tapi pada akhirnya ia mati oleh karena rasa sakit kusta itu. Karena dia berusaha ambil alih pekerjaan Tuhan. Ini hati-hati loh, ini hati-hati. Saul juga ditolak menjadi raja. Karena apa saudara? Karena dia ambil alih fungsi Samuel. Saudara, dia ambil alih fungsi Samuel. Dia bakar korban bakaran. Hanya sebagai alat supaya apa? Oh yang penting syaratnya saya memberikan korban bakaran sama Tuhan. Tuhan menerima korban bakaran, kita perang maka kita menang. Tapi pada akhirnya konsekuensinya Saul ditolak menjadi raja dan pemerintahannya berakhir. Hari ini banyak di antara kita yang mengambil alih kekuatan Tuhan. Oleh karena ambisi merasa mampu. Oleh karena ambisi kita merasa bisa. Sehingga pada akhirnya apa saudara? Pada akhirnya Tuhan marah oleh karena ambisi itu. Sebab kita mengambil alih pekerjaan Tuhan dengan kekuatan kita. Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3. Yuk. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging? Saudara, banyak enggak di antara kita seperti ini? Banyak. Dan ini bukan hanya pribadi, banyak juga hari-hari ini gereja-gereja Tuhan yang awalnya dibangun dengan kemurnian, yang awalnya dibangun dengan motivasi yang bersih, yang awalnya dibangun dengan ambisi Tuhan, tetapi pada akhirnya ketika gereja itu semakin berkembang, bertumbuh semakin luar biasa, sehingga pada akhirnya bukan melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi untuk membesarkan menara daripada gerejanya. Saudara. Dan ini bisa jadi menjadi ancaman akhir zaman ini. Dan saya berdoa saudara, saya sebagai pendeta juga rindu bagaimana Tuhan juga bisa mengembangkan gereja ini, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Tapi di satu sisi saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan murnikan hatiku supaya keberhasilan pelayanan bukan diukur daripada banyaknya jemaat atau seberapa besarnya gedung gereja. Sebab kalau keberhasilan sebuah pelayanan diukur dari seberapa banyaknya jemaat dan seberapa besar gedung gereja, maka saya sudah mendirikan Babel di dalam gereja ini. Bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tetapi supaya saya dianggap sebagai pendeta besar. Saudara, ini bahaya loh. Maka coba dalam kehidupan nyata hari ini, karir yang dibangun dengan keras, tetapi doa sudah tidak lagi menjadi fondasi keputusannya. Banyak hari ini pelayanan yang tumbuh besar, tetapi visi Allah sudah digantikan oleh visi pimpinannya. Ini banyak sekali saudara.
Banyak hari ini pernikahan yang tampaknya harmonis, tetapi Allah sudah lama tidak lagi menjadi bagian, menjadi pusat dari rumah tangga itu. Banyak kehidupan rohani yang aktif, tetapi isinya hanya pencapaian-pencapaian, bukan perjumpaan dengan Allah. Dan inilah menara Babel-Babel kecil dalam kehidupan kita. Dan kita pun gak luput dari Babel-Babel ini, saudara. Dan saya pun juga gak luput dari roh Babel ini. Dan Anda tahu roh Babel ini dihardik sampai dalam kitab Wahyu. Jadi nanti kedatangan Tuhan, salah satu yang dihancurkan adalah roh Babel. Sebab banyak pada akhirnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Mereka memiliki roh Babel ini dalam kehidupannya. Mereka melakukan bukan karena Tuhan, tapi karena ambisinya untuk membesarkan namanya. Ini bahaya. Ini dimulai dari apa, saudara? Ketika pelayananmu dikritik, ketika kerjaanmu ditegur, engkau merasa sakit hati, harga dirimu hancur. Itu sudah ada roh Babel. Dengerin saya. Ketika pelayananmu dikritik, ketika pelayananmu ditegur, ketika apapun yang kamu kerjakan padahal tujuannya baik tapi engkau merasa sakit hati, engkau merasa bahwa harga dirimu hancur. Saya mau katakan Anda sudah punya roh Babel. Sebab teguran itu ditujukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi ketika engkau sakit hati berarti pelayananmu engkau tujukan bukan untuk Tuhan tapi untuk dirimu sendiri. Ya saudara, ini teguran yang keras sekali malam ini. Ada seorang hamba Tuhan di Surabaya, dia memiliki gereja terbesar se-Asia Tenggara, saudara. Tapi pada akhirnya hamba Tuhan ini hancur. Saya katakan hancur, saudara. Dia pada akhirnya harus lepas dari gereja yang dia bangun dari kecil sampai besar, mega church, saudara. Dia harus lepas dari gereja itu sebab sampai perebutan aset, bayangin saudara. Merebutan aset, satu keluarga rebutan aset. Ini bukan nama Tuhan lagi yang dipermuliakan. Sehingga pada akhirnya dia harus pergi sampai kembali merintis persekutuan doa kembali. Bayangin saudara, dari gembala mega church dijatuhkan Tuhan sampai ke kelompok kecil lagi saudara. Dan hamba Tuhan ini yang sudah meninggal, hamba Tuhan ini diundang di sinode kami pada waktu itu retreat saudara. Retreat tahun berapa saya lupa. Dia diundang untuk menjadi pembicara. Saya sempat berkata demikian saudara, ini namanya manusia ya. Lah kok orang ini diundang sih? Saya pikir begitu. Sebab saya tahu saudara apa yang dialaminya. Lah orang ini kok diundang? Tapi ketika dia diundang, saya diberkati luar biasa. Saudara, di hadapan pendeta-pendeta, karena ini retreat pendeta, di hadapan pendeta-pendeta dia katakan begini. Siapa yang bisa sentuh saya? Ini pendeta. Siapa yang bisa sentuh saya? Di sekitar saya ini ada ring 1 dan ring 2. Untuk seorang bertemu dengan saya, dia harus jumpa ring 2 dulu. Baru berjumpa ring 1. Baru bisa berjumpa dengan saya. Bayangin, ketemu sama hamba Tuhan lebih susah dibandingkan ketemu sama Tuhannya sendiri. Dia katakan begitu. Saya katakan, masih sombong ini orang. Secara manusia dengar itu kan kita dalam hati saya katakan, masih sombong ini orang. Tapi dia katakan lanjutannya begini. Tetapi di titik itulah Tuhan hancurkan saya. Tuhan hancurkan saya karena kesombongan saya. Saya punya menara di Jakarta, dia punya menara. Saya punya menara di Jakarta dan dalam menara itu dana yang dikumpulkan itu bukan dalam bentuk rupiah atau dolar tapi batangan emas. Dia katakan persembahannya tiap minggu itu kurang lebih 1 M. Persembahan tiap minggu 1 M. Bayangin saudara, koyo opo sugih gereja itu. Dia katakan begitu. Dia katakan siapa yang bisa sentuh saya. Sudah ada Babel dalam dirinya. Sehingga dia katakan pada akhirnya Tuhan hancurkan saya habis-habisan. Dan saya mulai dari 0. Dan dia katakan, tetapi saya bersyukur kalau Tuhan hancurkan saya hari ini. Tuhan mengembalikan saya kepada panggilan yang semula. Oh susah loh saudara. Menjadi pemimpin hamba Tuhan. Yang Tuhan makin besar, makin besar, makin besar. Itu Babel tiba-tiba bisa muncul dalam dirinya.
Maka saya itu kalau kurang suka, kalau diundang, terus tiba-tiba ada orang tuh datangin saya, Bapak, puji nama Tuhan, saya diberkati banget dengan khotbahnya Bapak. Oh, khotbah Bapak itu luar biasa. So, dalam hati saya perang, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saudara, kenapa? Saya takut ada Babel dalam diri saya. Sehingga pada akhirnya saya merasa sombong. Khotbahnya keren, khotbahnya bagus. Bangunan yang dimulai dengan benar bisa berakhir dengan salah. Ketika kekuatan manusia menggantikan ketergantungan kita dengan Tuhan. Maka hari ini coba kita cross check dalam hidup ini. Apakah kehidupan ini kita selalu bergantung sama Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Tapi juga jangan mengandalkan Tuhan tanpa kerja. Ya, wes yang penting doa. Ya Anda konyol, itu tadi pagi itu. Khotbah tadi pagi. Ya Nehemia dia berdoa 4 bulan lamanya. Namun dia juga mengusahakan bagaimana tembok itu mampu berdiri. Ya, firman Tuhan berkata yang tidak bekerja jangan makan. Ya sudah puasalah Anda. Begitu loh saudara. Makanya jangan konyol. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tetapi bagaimana sebelum kita melakukan sesuatu, kita libatkan Tuhan untuk memulai titik poin keberangkatan itu. Untuk bagaimana kita melakukan pekerjaan itu, saudara. Maka saya tuliskan di sini, bangunan yang paling berbahaya bukan dibangun dengan batu bata yang buruk. Tetapi yang dibangun dengan batu bata yang sangat baik, namun di atas fondasi yang salah. Batu bata yang baik itu apa? Ya, kekuatan kita, ya profesionalisme kita, pengetahuan kita itu boleh menjadi batu bata yang baik. Tapi kalau dasarnya, motivasinya, ambisinya sudah salah, maka sebagus apapun bangunan yang kau bangun, itu tidak akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, ya, ada apa yang salah dengan Babel sehingga menara itu harus dihancurkan. Persatuan yang salah. Ya, saudara, yang kedua, persatuan yang salah. Bersatu untuk nama sendiri. Inilah kesalahan yang kedua. Coba kita lihat ayat yang keempat. Kita lanjutkan tadi menara yang tinggi. Tapi hari ini coba kita lihat dalam Kejadian 11 ayat yang keempat. Yaitu, boleh dimunculkan? Ya sudah saya baca. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, kata cari nama itu berasal dari kata Venaaselanushem. Yang artinya dan kita akan membuat bagi kita sendiri sebuah nama. Jadi bukan mencari nama tetapi mereka ingin membuat nama bagi mereka sendiri. Shem itu artinya mereka ingin mencari identitas, membuat identitas mereka sendiri. Mereka ingin membuat otoritas mereka sendiri. Mereka ingin membuat warisan mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya nama mereka bisa masyhur, nama mereka bisa terkenal. Bukan karena Tuhan, tapi karena nama buatan mereka. Tapi kalau kita bandingkan satu pasal berikutnya, pasal 12. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham. Yuk buka Kejadian 12 ayat 2. Mereka cari nama. Saudara. Tapi Kejadian 12 ayat 2 di sana dikatakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Babel bagaimana usaha manusia mencari nama. Sedangkan Abraham bagaimana Tuhan membuat namanya masyhur. Lihat dua perbedaan ini. Maka penulis kitab Kejadian menulis pasal 11 dan pasal 12. Itu dengan hal yang luar biasa. Kemarin di Pondok Daud saya katakan, pasal 11 pendirian menara bagaimana usaha manusia menggapai Allah. Pasal 12 bagaimana Abraham membangun mezbah doa. Ya sebuah mezbah bakaran yang berarti mengundang Tuhan yang di atas turun ke bawah. Ini sebuah kontradiksi antara 11 dan 12. Pasal 11 bagaimana Babel mencari nama, pasal 12 bagaimana nama Abraham.
dibuat masyhur bukan karena usahanya. Abraham menunggu Allah yang membesarkan namanya, sedangkan Babel memutuskan untuk membesarkan namanya sendiri. Dan memiliki tujuan untuk apa saudara? Jangan supaya kami terserak. Ayat 11, pasal 11 dan 4. Supaya kami jangan terserak. Jangan supaya kami ini tersebar saudara. Ke seluruh permukaan bumi. Saudara, tujuan ini kalau Anda pikir tujuan yang baik. Tujuan supaya kami tidak terserak ke atas seluruh muka bumi ini. Itu justru visi yang bertentangan dengan visi Tuhan. Kenapa saya katakan visi itu bertentangan dengan visi Tuhan? Sebab kalau kita kembali dalam Kejadian pasal yang kedua, di mana Allah menciptakan manusia, manusia diberikan visi oleh Allah, beranak cuculah, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Artinya Allah punya visi supaya manusia memenuhi bumi, supaya manusia terserak ke atas muka bumi. Tetapi Babel memiliki visi untuk mengumpulkan manusia di satu tempat. Ini adalah sebuah pemberontakan di hadapan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan hancurkan? Sebab mereka hanya ingin bersatu, namun kesatuannya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk nama mereka sendiri. Mereka belajar untuk memberontak kepada Tuhan, saudara. Dan ini pun juga dimiliki oleh murid-murid Yesus. Ya. Kalau kita lihat di dalam Markus 9 ayat 34, Markus 9 34, murid-murid Yesus berdebat, siapakah yang terbesar di antara mereka? Mereka ingin rebutan saudara, mana yang ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Sebab mereka yang duduk di sebelah kanan kiri Yesus akan menjadi yang terbesar. Mereka ingin membesarkan namanya. Bahkan nyuruh mamanya untuk datang kepada Yesus. Ya, dia senggol mamanya, "Mah, coba datang ke guru dong, datang ke Yesus. Coba tanya siapa yang terbesar di antara para murid, siapa yang duduk di sebelah kanan kiri Yesus." Saudara, mereka berusaha mencari nama di hadapan Yesus. Lukas 9 ayat 54. Yakobus dan Yohanes ketika dia diusir dari salah satu desa Samaria, saudara. Yakobus dan Yohanes ngomong begini sama Yesus. "Rabi, guru," coba kita lihat. "Tuhan, apakah engkau mau supaya apa? Supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk binasakan." Yang ngomong ini bukan Yesus loh saudara. Yang ngomong siapa? Para murid. Karena mereka diusir dari desa Samaria. Para murid berkata begini, "Guru, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami?" Waduh saudara, Yesus yang banyak lakukan mujizat saja gak ngomong begitu. Para murid yang gak pernah buat mujizat ngomongnya pingin datangkan api dari langit. Mereka saudara berusaha untuk menunjukkan siapa diri mereka. Mereka berusaha menunjukkan kuasa mereka. Tetapi coba berbanding kebalik dengan gurunya yaitu Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Para murid menggunakan kuasa Allah untuk melindungi nama mereka dan kehormatan mereka sendiri. Tetapi Yesus berbeda. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama. Ini Allah yang meninggikan Yesus. Lanjut ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Yesus tidak pernah mencari nama baik. Yesus tidak pernah meninggikan namanya. Tetapi coba kita lihat di ayat Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Di mana Allah lah yang meninggikan Yesus. Dan kalau kita tahu, Yesus tidak pernah memikirkan dirinya. Justru dia mengambil rupa menjadi seorang hamba, mengosongkan dirinya, melayani orang-orang yang terbuang, melayani orang-orang tertindas, melayani orang-orang yang asing. Dia tidak pernah tuh, jarang sekali dia berada di bait Allah, khotbah di bait Allah, tidak pernah. Saudara, kalau Anda baca hampir kurang lebih hanya 3 kali Yesus khotbah secara KKR.
Yang dia lakukan paling banyak itu apa saudara? Datang ke wanita yang berdosa, ke pelacur, datang ke orang-orang pemungut cukai, datang kepada orang-orang punya sakit, datang kepada orang-orang lumpuh yang dihindari oleh orang. Justru Yesus datang ke tempat-tempat terkecil, tetapi Tuhan membesarkan dan memuliakan nama Yesus. Saya tuliskan di sini saudara, nama yang paling besar dalam sejarah ternyata bukan dicari, tetapi diberikan oleh Allah kepada yang paling tidak mencarinya. Anda bisa bayangin saudara, nama Yesus hari ini adalah nama yang paling terbesar di seluruh dunia. Sebab kekristenan adalah agama terbesar nomor 1 di dunia saudara. Nama Yesus nama yang paling terkenal, nama yang paling dikenal di seluruh dunia ini. Bukan karena Yesus cari nama, tetapi karena Bapa yang di surga meninggikannya. Maka hari ini sebagai orang percaya, gak usah engkau cari nama, gak usah engkau cari muka, gak usah. Ya, cari muka berarti Anda gak punya muka sebelumnya. Ya, gak perlu. Yang penting adalah bagaimana apapun yang kau kerjakan, berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun seakan-akan orang tidak menghargaimu, orang tidak melihatmu, percayalah, bagi manusia engkau gak terlihat, tapi bagi Tuhan, namamu itu dipamerkan dalam kerajaan surga. Ambisi yang baik itu selalu bisa diuji dengan satu pertanyaan. Siapakah yang akan paling dikenal ketika segalanya selesai? Itu saudara. Ya, coba. Ketika segalanya selesai, siapa nama yang paling dikenal? Nama Yesus kah? Atau namamu? Justru terjadi sebuah ironi yang besar. Mereka ketakutan kehilangan nyawa, mereka ketakutan terserak. Pada akhirnya hal yang paling mereka takutkan justru menjadi hukuman yang jatuh kepada mereka. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka justru terserak ke seluruh bumi. Alkitab tulis, maka banyak bahasa, banyak bangsa. Terkadang saya gerundel saudara. Ngapain sih Menara Babel ini kok bikin ulah gitu loh saudara. Kalau Menara Babel gak bikin ulah, saya kan gak perlu belajar bahasa Inggris. Ya, saya gak perlu belajar bahasa Korea, Saranghe, gitu loh saudara. Saya gak perlu belajar bahasa Jepang, saudara. Kan saya cukup, artinya kalau gak ada Menara Babel, semua bangsa satu bahasa, satu bangsa di seluruh muka bumi loh. Betul enggak saudara? Enak, kemana-mana kita enak. Tapi karena gara-gara Menara Babel jadi banyak bangsa, banyak bahasa. Maka coba kita belajar. Persatuan yang paling bahaya bukan persatuan orang jahat. Persatuan yang paling berbahaya adalah persatuan orang baik, namun membangun untuk nama mereka sendiri. Ya saudara, maka dalam gereja ini semua punya keinginan. Kalau saya boleh, saya katakan saudara, sebagai seorang pendeta saya ingin mengabulkan keinginan Anda untuk program-program gereja. Tapi pada akhirnya bukan itu yang menjadi sebuah tujuan, saudara. Sebuah tujuan adalah bagaimana kembali jiwa-jiwa semakin bertumbuh, semakin mengenal sama Tuhan. Terjadi kesatuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saya kurang setuju kalau ada, mohon maaf ya, saudara, tapi saya gak sebutkan sinodenya. Gereja, nah saya kan menyerang gereja terus pokoknya hari ini saudara. Ya, ada gereja yang kalau nyumbang diumumin. Ya saudara, kalau nyumbang diumumin, bahkan diumuminnya depan mimbar lagi. Hari ini keluarga bapak ini menyumbang sebanyak 5 juta. Beri tepuk tangan gitu ya. Hari ini bapak ini menyumbang 50 juta. Oh, makin keras saudara. Tapi kalau menyumbang 5.000, hari ini bapak ini hanya nyumbang 5.000 saudara ya. Pada akhirnya orang berlomba-lomba memberikan persembahan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya namanya dibaca di depan. Mosok ada tepak gereja itu? Ada. Ada loh, malah tambah banyak saudara. Ya, maka di gereja ini saya selalu berterima kasih. Ya, banyak kok jemaat-jemaat yang membantu gereja ini. Paskah ada yang membantu mengirimkan es, saudara.
Ada yang membantu mengirimkan telur. Tapi saya jarang sekali mengucapkan di atas mimbar ini personal. Saudara, terima kasih ya untuk Ibu A. Wah, berkatnya luar biasa loh Ibu. Kita ngomong begini supaya nanti ke depan-depannya kasih persembahan lebih banyak lagi ya. Jahat ini di hadapan Tuhan. Ya. Maka saya mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap jemaat yang boleh terlibat di dalamnya. Saya mengucapkan itu. Supaya bukan nama kita yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan, saudara. Ya, mari kita belajar dari Babel. Yang ketiga, terakhir, oleh sebab itu bagaimana kita belajar daripada kehancuran Babel? Kita belajar untuk membangun yang benar. Jangan membangun oleh karena ambisi manusia, ambisi kedagingan kita. Jangan membangun hanya untuk mencari kebanggaan nama baik kita. Tapi hari ini mari membangun secara benar. Kita lihat dalam Kejadian 11 ayat 5 sampai 6. Kejadian 11 ayat 5 sampai 6. Ya, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Pada akhirnya Tuhan turun melihat menara Babel itu, saudara. Ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Anda bisa bayangin, saudara. Dalam kehancuran menara Babel masih ada berkat Tuhan. Bayangin ini. Menara Babel dihancurkan tetapi berkat dicurahkan, yaitu apa? Apapun yang saat ini manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Alias apa, saudara? Apa yang manusia rencanakan pasti terjadi. Makanya dulu peribahasa bagai pungguk merindukan bulan. Tapi hari ini peribahasa itu sudah tidak bisa. Sebab pungguk bisa pergi ke bulan. Saudara, yang pergi ke bulan bukan hanya manusia. Monyet, anjing, sudah pergi ke bulan, saudara. Loh, ada. Ya, saudara. Ini sudah gak relevan lagi debat hari ini, saudara. Zaman dulu bagaimana orang bisa berpikir, orang bisa berkomunikasi satu dari sini tempat lain bisa berkomunikasi. Tapi hari ini satu di Indonesia, satu di Amerika bisa berkomunikasi. Dulu gak bisa. Mikir botak gak bisa, saudara. Tapi segala sesuatu apa yang dipikirkan manusia bisa terjadi. Bahkan hari ini Cina sedang membuat matahari. Bayangin, buat matahari, saudara. Orang Amerika sedang membuat proyek tinggal di Mars. Dan saya kemarin baru cari, sampai detik ini pendaftarannya masih dibuka. Anda yang gak suka singgungan sama tetangga, cocok. Nah, pergi ke Mars salah saudara ya, cocok ada. Mereka membangun sebuah pemukiman. Ya, mereka membangun bagaimana mereka mencari air di Mars supaya manusia bisa tinggal. Gak mungkin, bisa jadi mungkin. Saudara, hari-hari ini kita nonton film Avengers, pesawat begitu luar biasa, kecanggihan begitu luar biasa. Rasa-rasanya sekarang gak ada, besok pasti ada. Ini adalah bagaimana perjanjian dari Kejadian 11 itu tergenapi sampai hari ini loh, saudara. Dan ini juga menjadi cikal bakal akhir zaman karena masalah ini. Ya, coba karena ini firman kepada Nuh tergenapi. Sebab Nuh ketika bahtera itu sudah selesai, Tuhan ngomong apa? Nuh lihat di langit, ada busur. Kalau bahasa sekarang itu pelangi. Dan Tuhan ngomong sama Nuh, di akhir nanti aku tidak akan menghukum manusia dengan air. Tapi aku akan menghukum manusia dengan api. Zaman dulu kita mikir gimana hukum manusia dengan api. Zaman sekarang mungkin. Kenapa? Rudal misil, saudara, nuklir.
Lah ini kan api semua saudara. Maka penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu, aku melihat di langit yang gelap bintang-bintang berjatuhan. Itu cara pandang Yohanes melihat masa depan bintang berjatuhan. Tapi masa sekarang yang jatuh bukan bintang, yang jatuh roket saudara. Lah waktu saya kemarin di Israel, di tengah-tengah perang itu saudara, malam buka pintu buka jendela gini saudara, bintang jatuh oke. Saudara. Tapi Anda membuat make a wish doa, supaya aku dapat berkat. Nggak akan terjawab, sebab yang jatuh bukan bintang, itu misil-misil yang jatuh saudara. Malam itu saya lihat lewat. Kalau zaman Meteor Garden saya romantis-romantisnya saudara. Itu justru dredeg lihat itu saudara. Dem. Anda bisa bayangkan bagaimana penggenapan itu terjadi. Maka kemarin saya memberikan pengajaran eskatologi tentang akhir zaman di Kota Blitar, saudara. Ada orang berkata begini, loh kalau peperangan sebagai tanda akhir zaman, bukankah hari-hari kemarin itu peperangan sudah ada? Kalau gempa bumi itu sebagai tanda akhir zaman, bukankah tahun-tahun dulu gempa bumi juga ada? Kalau kelaparan sebagai tanda akhir zaman, bukankah tahun-tahun dulu kelaparan itu juga masih ada? Bukankah kalau penyesatan itu sebagai tanda akhir zaman, bukankah dulu penyesatan itu sudah ada? Saya katakan betul, tetapi coba pikirkan. Kalau dulu ada perang, tetapi perang hari ini jauh lebih besar dibandingkan perang zaman dulu. Betul enggak? Kalau perang zaman dulu satu wilayah, tapi hari ini kalau perang, ini nuklir bisa kemana-mana ini saudara. Saya katakan betul peperangan masih ada, tetapi intensitasnya, kekuatannya semakin besar. Betul dulu sudah ada penyesatan, tapi hari ini penyesatan itu semakin besar sebab penyesatan sudah lewat media sosial. Jadi saya katakan kalau kita boleh jujur, mana lebih parah dulu apa sekarang? Sekarang. Dan saya katakan itulah tanda akhir zaman. Karena alat-alatnya sudah lengkap. Alat-alatnya apa saudara? Sudah lengkap. Karena nanti matahari jadi merah. Ya toh, bintang-bintang berjatuhan. Alat-alatnya sudah ada, nuklir oke saudara. Bom sudah banyak, drone, bisa bayangkan itu. Jadi kita nggak bisa main-main lagi di akhir zaman ini. Ya, sebab tanda-tanda itu sudah nyata dan lebih besar tanda-tanda itu. Maka menarik di sini saudara. Nama Babel itu diambil dari bahasa Akadia yang berarti Bab Ilu, Bab El, ya saudara, yang berarti gerbang Allah, namanya baik, saudara. Tapi dalam kitab Kejadian, kata Babel diplesetkan dengan kata balal yang artinya mengacaukan atau mencampur adukkan. Maka hari ini jangan sampai kehidupan kita yang jadi Babel, pintu gerbang Tuhan atau Betel rumah Tuhan, justru pada akhirnya menjadi balal. Yuk katakan kanan kiri, jangan jadi balal ya. Ya, jangan jadi balal, hidupnya campur aduk. Ya, maka tadi pagi saya katakan kompromi, dicampur semuanya saudara. Kita berusaha tidak membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak manusia. Maka coba kita lihat, ada 3 pergeseran yang menjadi keteladanan antara Babel dan Abraham. Yang pertama, Babel berkata mari kita bangun. Tetapi Abraham, Tuhan berkata pergi. Ya, betul gak saudara? Babel berkata mari kita bangun menara. Tetapi kisah Abraham justru Tuhan berkata pergilah dari rumah. Yang kedua, Babel berkata jangan terserak. Tetapi kisah Abraham berkata pergilah dari negerimu. Babel berkata, mari kita cari nama. Sedangkan kisah Abraham, aku akan membesarkan namamu. Apa yang manusia hancurkan di Babel, justru disitulah Allah pulihkan di dalam nantinya kita akan merayakan Pentakosta. Pentakosta itu adalah pemulihan Babel, saudara. Kok bisa? Sebab melalui menara Babel, bahasa itu diporak-porandakan. Tetapi melalui peristiwa Pentakosta yang nanti kita rayakan bulan depan, saudara, justru bahasa itu dijadikan satu. Bukan satu bahasa, tetapi satu roh, saudara.
yang berbeda-beda menjadi satu roh. Maka saya tuliskan di sini, kehancuran Babel bukan akhir dari cerita. Ia adalah pembersihan lahan untuk pembangunan yang jauh lebih besar. Pembangunan yang Allah sendiri yang pimpin dan Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Ayo buka dalam Wahyu 18 ayat 21. Ini sebagai pengingat saja bagi kita yang tadi saya katakan saudara, bahwa Babel, roh Babel ini adalah roh yang pada akhirnya nanti di akhir zaman akan dihancurkan. Berarti kalau di akhir zaman maka roh Babel ini ada sampai hari ini. Pemusik boleh maju ke depan. Wahyu 18 ayat 21. Boleh dengan kerendahan hati salah seorang membaca. Ya, akan dilemparkan lagi. Ayo saudara, jangan kita punya roh Babel malam ini. Roh yang merasa kita mampu melebihi Tuhan. Roh yang merasa untuk mencari pengakuan nama baik dibandingkan kemuliaan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita punya spirit-spirit seperti ini, mari hari ini kita minta ampun sama Tuhan. Sebab kalau kita punya roh Babel, maka kita tidak akan bisa berdiri teguh. Bukan karena manusia menghancurkan, tapi karena Tuhan yang menghancurkan. Maka hari ini kita belajar bersama-sama sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk siapa engkau membangun rumah tanggamu hari ini? Untuk siapa engkau membangun bisnismu hari ini? Untuk siapa engkau membangun masa depanmu hari ini? Dan dengan apa engkau membangunnya? Ini menjadi refleksi bagi kita. Kalau apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun hari ini hanya untuk nama kita, maka sudah ada benih-benih roh Babel dalam kehidupan kita. Tapi hari ini mari, aku mau bangun rumah tanggaku untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku mau bangun bisnisku untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku mau bangun masa depanku untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri.